Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pecinta serial India Radha dan Krishna. Agar tidak ketinggalan sinopsisnya, jangan lupa di subscribe dulu ya. Klik tombol loncengnya, gratis kok. Terima kasih, selamat menonton. Cerita dimulai, Radha lahir di desa Rafal sebagai putri Frisban dan Kirtida. Seluruh warga Barsana bernari bersama menyambut kehadirannya Radha. Semuanya terhenti saat terdengar suara bayi. Frisban langsung berlari menuju kamar Kirtida. Seluruh warga pun mengucapkan selamat kepada Frisban dan bertanya, "Apa yang akan kau lakukan jika bayimu perempuan?" Frisban menjawab, jika dia perempuan, dia akan menjadi Citra Dewi kekayaan dan setiap rumah di kota ini akan diberikan emas. Matahari tiba-tiba disembunyikan awan. Ugrapat mengatakan semoga tidak bertanda buruk. Frisban menggendong bayi Radha dan mengatakan bayinya cantik sekali, berharap bisa melihat seumur hidupnya. Frisban kaget karena mata bayinya tidak bisa terbuka. Beberapa warga pun menggunjingnya dan menyarankan untuk memberi nama Dara pada bayinya. Frisban mengatakan tidak. Dara berarti air yang mengalir. Putriku tidak akan mengalir seperti air, tapi dia menyebarkan wewangian, jadi namanya bukan Dara tapi Radha. Orang yang mengubah kehidupan adalah Radha. Putri cantikku ini akan menunjukkan cara baru kepada dunia. Kirtida menangis terisak. Frisban mengatakan kepada Kirtida, "Lihat saja, Radha akan melihat dunia suatu hari nanti. Percayalah kepadaku, aku akan melakukan apapun. Saat dewa mengirimkan hadiah, dia tidak akan meninggalkan batu yang belum diliput. Lagi pula dewa tak sekejam itu. Dia terkadang menguji kita, tapi kita siap menghadapinya." Sejujurnya Frisban sedang menghadapi ujian yang sangat sulit, dan Radha satu-satunya alasan Frisban untuk hidup. Frisban sangat menyayangi Radha. Dia tidak pernah meninggalkan Radha walau hanya sedetik. Dia akan tetap bersamanya seperti bayangan, dan harus berusaha keras membuat Radha mendapatkan penglihatannya. Obat terbaik untuk Radha, semua ritual dilakukan. Perlahan seluruh kota merasa yakin mata Radha tidak akan terbuka. Walaupun begitu, Frisban tetap mempertahankan harapannya. Frisban dan Kirtida pun membawa Radha ke Mathura untuk menemui tabib. Di perjalanan, Kirtida mengatakan cuacanya sedang buruk, sepertinya akan ada badai datang. Seharusnya kita tidak meninggalkan rumah. Kita sudah cukup banyak bertemu tabib. Mereka tidak punya solusi untuk masalah kita. Apa yang terjadi kepada Radhaku? Kenapa dia tidak bisa membuka matanya? Frisban menjawab, kita jangan lewatkan kesempatan ini. Tabib terkenal telah datang ke Mathura. Mungkin saja dia bisa menyembuhkan mata Radha. Di tengah-tengah perjalanan, kuda yang Frisban naiki terjatuh. Radha pun terjatuh dan nangis tiada henti. Cerita dilanjut ke Krishna. Krishna dilahirkan di dalam penjara. Melihat kakinya yang bertanda, Vansudewa mengatakan, "Devaki, lihatlah, kau telah melahirkan bayi yang sangat mengagumkan dan menawan." Devaki bertanya, "Tapi apakah menurutmu takdirnya dia telah berbeda dengan kakak-kakaknya yang telah dibunuh Raja Kans?" Devaki menyuruh Vansudewa untuk membawanya keluar dengan selamat. Vansudewa mengatakan, akan tetapi di penjara ini di bawah pengawasan yang sangat ketat. Kedua tanganku diikat dengan rantai. Apa yang bisa aku lakukan, Devaki? Krishna tersenyum dan dengan kekuatannya Krishna melepaskan rantai yang terikat di tangan Vansudewa. Seluruh penjaga terjatuh pingsan dan pintu-pintu penjara pun terbuka. Melihat itu, Devaki mengatakan, anak ini luar biasa. Bawalah dia dan tinggalkan di tempat yang aman. Orang yang akan membawa kebebasan akan membawamu menuju ke tempat tujuannya. Vansudewa pun membawa Krishna pergi dan melewati sungai Yamuna yang sedang banjir.
Namun sungai memberikan jalan kepada Vansudewa dan Krishna. Setelah menyeberangi sungai Yamuna, Vansudewa pun sampai di tempat yang ditinggal oleh sahabatnya, yaitu Nan. Nan yang sedang menantikan kehadiran anaknya. Suara bayi pun terdengar, dan waktu terhenti saat Vansudewa memasuki rumah Nan. Ada bulan yang terang mengatakan, "Aku adalah Yukmaya." Vansudewa, masuklah. Yasoda telah melahirkan bayi seorang gadis, itu adalah aku dalam bentuk bayi. Tinggalkan anakmu di sana dan bawa anak perempuan itu bersamamu, dan kembalilah ke penjara. Vansudewa pun menukar bayi Yasoda dengan Krishna dan mengatakan, "Ayah sangat yakin temanku Nan dan Yasoda akan memberikanmu cinta dan merawatmu dengan sangat baik, yang tidak bisa aku berikan untukmu." Vansudewa pergi dan membawa bayi perempuannya Nan. Waktu pun kembali berputar. Nan bergegas lari menuju Yasoda. Seluruh warga mengucapkan selamat kepada Nan. Cerita kembali ke Radha. Setelah terjatuh, Kirtida terlihat sangat khawatir akan keadaan Radha. Frisban menenangkannya dan mengatakan semua baik-baik saja. Saat kita terjatuh, ada yang menolong kita dan membawanya ke rumah. Kirtida berlari menuju Radha dan mengatakan, "Badai yang datang telah merenggut senyuman Radhaku. Kita mendapatkan kesempatan untuk berkonsultasi dengan tabib, tapi karena badai itu kita kehilangan kesempatannya." Frisban terus menenangkan Kirtida dan mengatakan, "Masih banyak kesempatan, aku yakin Radhaku akan segera membuka matanya." Yasoda dan Nan memanggil tabib untuk memberikan nama kepada bayinya. Yasoda kaget melihat seluruh hewan peliharaannya mendekati Krishna. Yasoda pun langsung berlari menuju Krishna. Krishna tersenyum dan Yasoda mengatakan, "Anak ini yang istimewa. Dia tidak hanya mempesona kita, tapi dia juga mempesona hewan-hewan ini. Dia seorang pemikat hati." Yasoda dan Nan bingung melihat pendeta mencium kaki Krishna. Nan bertanya, "Apa yang pendeta lakukan? Kau pendeta terhormat di keluarga kami." Pendeta mengatakan, "Hari ini aku merasa terhormat bisa melihat anak ini. Dia memiliki pesona yang sangat aneh, dan dia akan memikat hati setiap orang yang melihatnya, dan dia akan membebaskan orang dari kesusahannya. Jadi aku akan menamainya Krishna." Radha bayi dari jauh memanggil nama Krishna. Frisban dan Kirtida sangat senang dan bertanya, "Radha, kau mengatakan sesuatu?" Kirtida mengatakan bahwa kita mendapatkan undangan dari temannya, Nan dan Yasoda. Mereka telah dikaruniai seorang putra dan akan merayakan kelahirannya bayinya. Seluruh Gokul akan hadir di sana. Kirtida mengajak Frisban pergi untuk menghadirinya. Frisban mengatakan, "Ini jelas kabar yang sangat baik, dan aku sebagai sahabatnya sangat senang. Tetapi sebagai seorang ayah, prioritas pertamaku adalah Radha. Kita juga pasti akan main ke rumah Nan untuk mengucapkan selamat. Tetapi aku akan menyembuhkan mata Radha dulu." Frisban menyuruh Kirtida untuk bersiap-siap karena akan pergi ke Mathura. Frisban yakin kalau hari ini Radha akan membuka matanya. Cerita dilanjut ke Yasoda yang sedang sibuk mengikat benang hitam pada tubuh Krishna. Tujuannya agar Krishna terhindar dari mata jahat. Yasoda pergi bersama Nan dan menitipkan Krishna kepada Balram. Balram mengatakan kepada Krishna bayi, "Sayang, seluruh Gokul menari dengan gembira. Kenapa kau terlihat sedih? Tidak ada yang tahu selain aku tentang masalahmu. Aku adalah kakakmu dan aku tahu sesuatu, bahwa ternyata kau tidak bisa bertemu dengan Radha semalam. Bagaimana kau akan menepati janjimu? Tanpa melihatmu, Radha tidak akan melihat dunia." Balram terus meledeknya, namun Krishna tersenyum dan tiba-tiba menangis. Balram pun dihukum ibunya karena sudah membuat Krishna menangis. Seluruh warga Gokul pun menari. Krishna diambil oleh iblis jahat suruhan Raja Kans.
Yasoda kaget tidak ada Krishna di keranjangnya, semua pun mencarinya. Iblis berusaha menyakiti Krishna tapi tidak bisa. Krishna menangis, Yasoda yang mendengar tangisan Krishna langsung bergegas menuju arah tangisan itu. Krishna membawa terbang iblis itu hingga terjatuh di halaman rumah Radha. Kirtida dan Frisban pun menggendong dan membawa Krishna ke kamar dan menaruhnya di satu ayunan dengan Radha. Radha bayi yang memegang mentega dan menyuapi Krishna. Saat Krishna menyentuh mata Radha langsung terbuka. Krishna menepati janjinya pada Radha. Saat Krishna datang, Radha membuka matanya untuk pertama kalinya. Frisban dan seluruh warga pun bahagia. Bagi seluruh warga, kedatangan Krishna ke Barsana dan pertama kalinya Radha membuka mata itu hanya sebuah kebetulan. Tidak ada yang tahu bahwa ini persatuan pertama dari dua kekasih terhebat di dunia. Ini bukan akhir sumpah Radha ketika berada di Golok, tapi ini adalah awal kisah cinta terbesar di dunia. Keduanya tahu setelah perpisahan ini Radha akan melupakan Krishna dan Golok. Yasoda dan Nanda datang untuk menjemput Krishna. Bertahun-tahun berlalu, Radha tumbuh bahagia dengan orang tuanya yang memanjakannya. Dia tidak ingat dengan Golok ataupun cintanya, bahkan dengan Krishna.